Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Ya, terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita dulu. Satu orang yang pimpin dalam doa. Pebi, Bapak persilahkan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pebi. Bapak cek dulu. Kameranya diaktifkan dulu kembali, diaktifkan. Ya, Bapak cek kehadirannya. Kemudian mic-nya dimatikan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah ya, absensinya wajib diisi. Ya, karena Bapak lihat juga sudah ada di dalam pikon ini. Ada bahan ajar Bapak ya, nanti materinya kita masuk dalam materi penelitian sejarah. Jadi di sini apa yang ada dalam benak anak-anak ketika Bapak memunculkan gambar buku dan gambar penulisannya, Pak. Ya, benar sekali. Jadi ada gambar buku dan gambar pengarang atau penulisnya. Kita kaitkan apa kaitan gambar tersebut dengan materi hari ini? Apa kaitan gambar tersebut dengan materi hari ini? Karena buku adalah hasil dari penelitian sejarah, Pak. Sudah melalui langkah-langkah metode ilmiah penelitian sejarah. Ya, terima kasih. Jadi dari penelitian sejarah itu adalah buku ya, atau karya ilmiah ya. Jadi ada hasil riset daripada penulisan sejarah. Jadi pasti anak-anak pengen mengetahui bagaimana sih langkah-langkah dalam penelitian sejarah, bagaimana langkah-langkah bisa menerbitkan atau membuat buku. Kompetensi dasar yang harus peserta didik kuasai, yang pertama itu adalah nilai pengetahuannya. Jadi memahami langkah-langkah penelitian sejarah, ya, ada heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi, ekspansi, dan penulisan sejarah. Pembelajaran, jadi melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama itu adalah pemilihan topik, kemudian heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi, dan ekspansi, dan terakhir adalah penulisan sejarah. Jadi peserta didik memiliki sikap responsif, ya. Anak-anak nanti berpikir kritis, ya, menganalisis apa langkah-langkahnya, dan proaktif, ya, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Ya, di sini yang paling penting juga memecahkan masalah, ya. Jadi setelah menganalisis, anak-anak bisa mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dalam laporan dengan baik, ya. Penilaian pembelajaran, ya, nanti dinilai itu sikapnya, ya, penilaian sikap, ada lembar pengamatan penilaian sikap, ya, ini penilaian jurnal, jadi nanti anak-anak dicatat siapa yang aktif, ya, sikapnya dalam pikon ini bisa berpendapat, ya, tidak ragu-ragu, itu ditulis. Kemudian ada pengetahuan tertulis, kemudian ada keterampilan. Jadi ada proyek penulisan sejarah lisan. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari nanti, ya. Itu yang pertama ada penelitian sejarah, ada sumber sejarah, ya, tahapan penelitian sejarah, kemudian ada guna sejarah. Jadi Bapak akan mengerucut kepada tahapan penelitian sejarah. Yang pertama itu pemilihan topik, yang kedua heuristik, yang ketiga verifikasi, yang keempat itu interpretasi, dan kelima itu historiografi. Nah, jadi ini Bapak bagi kelompoknya, ya, ada pembagian kelompok di sini, ya. Kelompok 1 itu Bapak sudah bagi Pebi, Aulia, Beni, Dea, Francisca Desti, ya. Jadi nanti tugasnya membuat atau buatlah peta konsep penelitian sejarah. Kemudian analisislah langkah-langkah penelitian sejarah.
Yang ketiga, kelompok 3, Parlan, Petrus, Pimping Lolita, Sapari, Yuli Aspika, Yupensius Wilsem. Ya, jadi 3 kelompok sudah Bapak bagi. Ya, Bapak. Baik, Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Bapak persilahkan untuk kelompok 1 mewakili kelompoknya, Pebi. Iya, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman semua. Pagi. Ya, selamat pagi, Pebi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Dengan nama kelompok Febi, Aulia, Beni, Dea, dan Francisca Desti. Peta konsep. Langkah-langkah penelitian sejarah. 1. Pemilihan topik. 2. Heuristik. 3. Verifikasi. 4. Interpretasi. 5. Historiografi. 1. Pemilihan topik. Seorang sejarawan dapat berpegang pada 5W plus 1H. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, kapan. 5. Historiografi. Historiografi penulisan sejarah berdasarkan caranya. Penulisan sejarah atau historiografi naratif, yaitu penulisan sejarah yang berorientasi pada aktor sejarah sebagai individu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, kita berikan dulu apresiasi atau aplaus buat kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak menguatkan kembali apa yang telah kalian diskusikan, akan Bapak sampaikan penguatan materi. Jadi metode itu adalah cara, ya, bagaimana cara yang akan kita lakukan, ya, itu metode. Kemudian penelitian, apa itu penelitian? Jadi penelitian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kegiatan pengumpulan, ya. Kemudian pengelolaan, kemudian ada analisis, kemudian ada penyajian, ya, yang dilakukan mencari data secara objektif dan sistematis untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis, ya. Jadi itu adalah penelitian, ya. Kemudian metode penelitian sejarah, ya, tadi ya, ada pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Jadi Bapak yakin anak-anak pasti mulai berpikir, ya. Tadi sudah ada hasil diskusinya, Bapak yakin sudah tinggal Bapak meluruskan kembali, yang menguatkan kembali. Adalah pemilihan topik. Jadi ada 3 kriteria, ya, yang harus anak-anak ketahui dan lakukan. Yang pertama itu adalah ketersediaan sumber. Yang kedua adalah heuristik, ya. Jadi kritik atau verifikasi, ya. Jadi ada 2 teks proklamasi, ya. Ada 2 teks proklamasi. Yang pertama itu kalau kita kritik eksternalnya dari bahannya, ya. Karena proklamasi yang di atas ini diketik langsung, Pak, pada tahunnya pun tahunnya lebih tua dibanding dengan tahun yang dicetak pada komputer. Iya, benar sekali. Ini kan sudah melakukan kritik eksternal, ya. Yang keempat ini interpretasi, jadi menafsirkan fakta. Yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Jadi langkah terakhir ini penelitian atau metodologi penelitian sejarah. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Pak. Halo.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya? Enggak ada, Pak. Ya, Pak. sudah jelas ya. Kalau sudah jelas kita lanjutkan ya, nanti ada penugasan ya. Jadi di sini penugasan setiap kelompok membuat karya penulisannya ya, penulisan sejarah. Jadi di sini ada benteng ya, ada benteng Belanda di Serukam ya. Namanya Benteng Pendering ya. Kemudian ada rumah betang ya, rumah betang atau rumah adat suku Dayak. Kemudian ada Tugu Pancasila. Ya, jadi nanti akan Bapak bagi 3 kelompok ya. Ini namanya Bapak sudah siapkan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti anak-anak menerapkanlah ya hasil dari penelitian sejarah menjadikan penulisan sejarah ya. Jadi nanti ada hasilnya ya. Kemudian ini kegiatannya nanti sudah Bapak bagi nanti sesuai dengan tulisan sejarahnya. Ini pembagian tugasnya ya. Kelompok 1 sejarah berdirinya Pancasila ya, Samantan. Kemudian kelompok 2 sejarah berdirinya rumah betang di Samantan. Kemudian yang ketiga sejarah benteng di Pendering Serukam ya. Ada pertanyaan mengenai LKPD? Anak-anak? Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Ya, jelas ya pembagian kelompok. Kemudian kita merangkum ya, merangkum apa yang materi yang sudah kita pelajari. Bapak persilakan anak-anak yang sudah mendengarkan atau mempelajari hari ini, materi hari ini. Ya, silakan. Yang sudah dipelajari yaitu langkah-langkah penelitian sejarah, pemilihan topik, heuristik atau mencari sumber-sumber penelitian, verifikasi sumber penelitian, interpretasi hasil dari analisis dan sintesis, penelitian yang terakhir historiografi atau penulisan sejarah. Berikut rangkumannya, Pak. Ya, terima kasih Aulia Marsa ya sudah merangkum kegiatan belajar kita pada hari ini. Baik, Bapak lanjutkan. Di sini ada tes penilaian dan pengetahuan ya. Jadi anak-anak langsung tulis saja di kertasnya, tugasnya. Nanti selesai itu difotokan hasil jawabannya ya. Yang pertama itu, ini soalnya mengapa dalam pemilihan topik kita harus memilih topik yang unik, bernilai dan praktis. Kemudian yang kedua, dikumpulkan langsung dipoto dengan Bapak ya. Ya, Pak. Baik, hasil keteladanan dari pelajaran hari ini, yang pertama itu berpikir kritis ya dan konseptual. Anak-anak sudah berpikir kritis ya, menganalisis, memecahkan masalah ya, kemudian jujur juga ya, bekerja sama dan komunikatif dan saling menghargai perbedaan. Baik, kita refleksi bersama ya hasil dari materi penelitian sejarah. Apa yang kita pelajari kali ini? Anak-anak? Apa yang kita pelajari kali ini? Langkah-langkah penelitian sejarah. Ya, langkah-langkah penelitian sejarah. Apa manfaat dari materi hari ini? Ada, Pak, manfaatnya. Ya, apa itu, Pebi? Agar kita mengetahui bagaimana cara-cara membuat langkah penelitian dengan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Ya, terima kasih, Pebi. Ya, penelitian sejarah, menulis buku yang bisa diterbitkan ya, anak-anak ya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, apa yang paling kalian sukai dari materi kali ini? Ketahui, lalu kita ketahui. Ya, benar. Jadi proses tidak kalah penting dari nilai akhir ya, anak-anak. Jadi sudah ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ya, historia kita bersama. Ya, untuk mengakhiri pelajaran, Bapak persilahkan Aulia Marsa untuk menutup dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Aulia Marsa. Kan Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Bapak izinkan Pak, untuk keluar. Pak. Terima kasih anak-anak. Ya, Pak. Terima kasih anak-anak.